Hai, jumpa lagi dengan Pane Ombay. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar menjadi yang pertama mendapatkan update dari kami. Di video kali ini saya ingin berbagi resep untuk membuat nasi goreng salmon. Mumpung Ramadan, jadi saya ingin melakukan diet sehat, dan untuk itu maka saya menggunakan beras yang terbuat dari tepung porang. Beras yang terbuat dari tepung porang ini lebih mirip dengan nasi dibandingkan dengan beras diet jenis lainnya. Untuk cara memasaknya juga lebih mudah karena cukup diseduh dengan air panas, dan untuk detailnya bisa dilihat di belakang kemasan. Salmon, saya tidak mempergunakan potongan salmon atau daging salmon yang biasa dijual di banyak tempat. Ini adalah pinggiran badan salmon yang dagingnya sudah tidak terlalu banyak, tapi justru lemaknya sangat banyak di sini. Lemak atau minyak salmon inilah yang nanti akan menambah gurih masakan dari nasi goreng. Sebagai pengganti minyak, saya menggunakan margarin yang rendah lemak dan garam. Bisa juga dipergunakan minyak zaitun yang untuk menumis, atau kita juga bisa menggunakan minyak samin. Minyak samin itu pengolahan lebih lanjut dari mentega sehingga lebih murni dan bisa dipakai untuk memasak yang sehat. Margarin yang dipergunakan sedikit saja, kurang lebih 1 sendok makan. Kita hanya memerlukan sedikit saja minyak untuk menumis, karena nantinya potongan daging salmon itu akan mengeluarkan minyak sendiri. Potongan salmon seperti ini akan cepat matang karena dagingnya yang tipis. Seperti terlihat di video ini, minyak salmon sudah mulai keluar. Minyak salmon ini nantinya akan kita pergunakan untuk menggoreng nasi. Rasanya akan sangat enak. Setelah matang lalu diangkat, tidak perlu ditiriskan karena semakin banyak minyaknya akan semakin enak. Sesudah mendingin lalu disuir-suir seperti contoh dalam video ini. Bumbu yang dipergunakan cukup 3 macam saja, yaitu saus tiram, garam, dan juga kaldu. Tapi dalam video ini saya hanya mempergunakan 2 bumbu saja, yaitu kaldu dan juga saus tiram. Karena sebenarnya unsur garam di kedua macam bumbu ini sudah ada. Saya mempergunakan merek ini karena kadar garam dan semua unsur lainnya lebih rendah, jauh lebih rendah dibandingkan dengan merek lainnya yang bukan merek diet. Ini adalah minyak salmon yang tadi tersisa dari hasil menggoreng ikan. Panaskan kembali minyak salmon dan buat telur orak-arik. Tadinya saya ingin mempergunakan 2 telur, tapi karena telurnya tinggal 1, jadi saya pergunakan 1 saja. Dan ini juga saya mempergunakan telur yang rendah kolesterol. Kemudian kita masukkan sayuran. Ini adalah opsional aja ya, jenisnya adalah pakcoy. Kalau misalnya teman-teman memiliki sayuran jenis lain juga silahkan dipergunakan saja. Tumis sayur hingga sedikit layu. Masukkan daging salmon yang telah disuir. Saya hanya mempergunakan setengah dari suiran tadi, tapi sekali lagi kembali kepada selera. Jika ingin lebih banyak, maka bisa ditambahkan semua atau lebih sedikit juga bisa dikurangi. Masukkan kurang lebih 2 porsi nasi. Masukkan 1-2 sendok saus tiram atau sesuai selera. Masukkan 1 sendok teh kaldu. Aduk kembali semuanya hingga rata dan makanan siap disajikan. Nasi goreng salmon. Kalau tidak salah setahun atau 2 tahun lalu saya pernah posting juga nasi goreng salmon, tapi pada saat itu saya mempergunakan daging ikan salmon. Goreng dengan menggunakan daging ikan salmon itu enak, tapi mempergunakan bagian daging salmon yang pinggirnya ini jauh lebih enak. Hal ini disebabkan karena minyak salmon yang dihasilkan dari bagian ini jauh lebih banyak. Seperti terlihat di video ini, nasi kelihatan berminyak. Ini adalah minyak ikan salmon. Ini bisa mematahkan stigma kalau kita diet itu maka makanannya menjadi tidak enak. Ini adalah cara diet yang sehat dan tetap enak. Kalau dirasa bahan-bahan ini terlalu mahal, maka sebenarnya kita bisa mempergunakan bahan-bahan yang biasa saja atau pada umumnya. Tapi untuk bagian salmon yang dipergunakan jangan diganti karena itu adalah sumber enaknya. Bagian pinggir daging salmon ini juga lebih murah dibandingkan dengan sepotong daging salmon. Bisa terlihat di sini minyaknya itu masih banyak yang tertinggal di piring, minyak salmon. Dalam kondisi nasi dingin pun minyak ini tidak akan membeku, jadi nasi tetap enak. Jika kita mempersiapkan daging ikan salmon ini lebih awal, maka untuk memasak nasi goreng sangat praktis dan cepat. Cocok untuk sahur. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.